Jadi minggu depan kita akan kuis di Lexikan Summary, masih ya Bapak Ibu, di halaman yang ke-8, lembar yang ke-8, mulai dari MN sampai dengan lemsomai. Lemsomai ini mulai ke bentuk feature dan nanti sampai dengan auris. Ya. Jadi halaman 8, nanti boleh diingatkan Trisha atau stem yang kepada yang lainnya semua. Oh, di foto saja juga. Ini minggu depan kita akan ke sini. Jadi seperti biasa, kan kita jam kelas kedua ya aslinya. Jadi minggu depan kita mulai di jam kedua. Oke. Next kan di halaman 8. Itu untuk minggu depan kuis. Jadi tidak ada dispensasi lagi. Untuk kuis besok tidak jadi. Minggu depan tidak jadi. Oke. Jadi kuisnya kapan, Bu? Minggu depan, Bu. Ini tidak? Tidak. Masih ya, refresh dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan sedikit sebentar untuk yang minggu lalu. Minggu lalu kita sampai di feature ya. Oke. Bu, izin bertanya. Ya. Ini kuisnya untuk kelas pagi juga. Ya, minggu depan kayaknya kelas pagi kita masih gabung dengan kelas malam aja ya. Soalnya sore siang itu saya masih ada kendala di rumah. Jadi minggu depan masih gabung dengan kelas malam. Jadi minggu ketiga baru kita kelas seperti biasa. Baik, Bu. Oke, minggu lalu kita sampai di feature indikatif of Amy ya, Bapak Ibu. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk feature aktif dan middle sampai dengan jenis-jenisnya sampai dengan feature indikatif. Nah, ini sedikit bentuk-bentuk pasifnya. Jadi saya dahulukan. Jadi kalau di Ray Summers itu terpisah ya. Bentuk pasifnya itu dipisahkan. Jadi masih di dalam bab berapa tuh ya? Bab setelah second auris kalau tidak salah. Itu untuk bentuk feature-nya di situ. Tapi di sini saya langsung satukan saja supaya Bapak Ibu juga bisa jelas gitu ya bentuk auris. Feature aktif, indikatif, middle, minggu lalu sudah bahas dan sekarang bentuk pasifnya. Nah, sedikit saya akan jelaskan bentuk feature pasif indikatifnya. Nah, jadi dilihat di dalam summary ya, bentuk stem present-nya itu tetap sama, pangkal katanya ada lalu, dari kata dasarnya luo. Nah, jadi untuk bentuk bentuk auris ataupun juga nanti bentuk feature ya, dia itu sama Bapak Ibu. Untuk kepada bentuk pasifnya. Ya, jadi kalau bentuk pasif di dalam auris dan feature dia ada penambahan T gitu ya. Theta dan eta panjang di tengahnya. Kalau minggu lalu kan bentuk feature itu di dalam bentuk apa namanya aktifnya dia ditambahkan sigma di tengahnya ya. Nah, sedikit review minggu lalu yang di dalam di sini. Bentuk aktifnya dia stemnya di tengah ya. Bentuk feature sigma ada penambahan sigma di tengahnya ya. Kemudian akhirannya tetap sama seperti bentuk present ya. Luso, luseis, lusei, kemudian lusomen, lusete, lusosin. Itu bentuk feature aktif indikatifnya. Jadi yang ditambahkan hanyalah sigma di tengah. Akhirannya hampir sama dengan bentuk present aktif indikatif di akhirannya. Nah, sedangkan kalau bentuk middle sama juga
di dalam bentuk middle indikatifnya, feature middle indikatifnya, dia sama juga dengan akhirannya seperti yang ada di present middle indikatif. Ya, yang membedakan tetap sama, hanya penambahan sigma di tengahnya. Pangkal kata, kemudian sigma, kemudian akhirannya sama dengan bentuk present. Baik itu present aktif ataupun middle, sesuai dengan phase-nya masing-masing. Gitu ya. Nah, berbeda sekali ketika kita melihat di dalam bentuk future pasif indikatifnya. Nanti ini juga akan sama berkaitan dengan auris yang akan kita bahas ya. Oke, ini sudah, saya pikir ini cepat saja untuk review. Ya, di sini. Jadi di dalam bentuk future pasif indikatif, ya, stemnya tetap sama, ya. Kita memakai katanya luo, ya, kata dasar luo, pangkal kata atau stem itu adalah lu. Kemudian ada bentuk T di sini yang menginisialkan atau menggolongkan dia kepada bentuk voice pasif. Ya. Jadi kalau T ini dia sifatnya voice-nya pasif atau diatesisnya dia adalah bentuknya pasif gitu ya. T ini pasti milik pasif gitu ya. Jadi setiap bentuk tes nanti kalau ada bentuk T seperti ini dia di tengah, maka dia kemungkinan bisa milik feature pasif indikatif dan nanti juga bisa mempengaruhi juga kepada tense auris yang akan nanti kita bahas. Setelah itu masih sama, indikasi dalam bentuk feature adalah dia selalu ada bentuk sigma di tengahnya juga. Jadi bentuk pasifnya terlebih dahulu, T-nya ditambahkan, kemudian ada bentuk sigma, baru setelah itu akhirannya. Akhirannya adalah omai, kemudian etai, gitu ya. Tunjukkan kepada bentuk daripada orang pertama, kedua, ketiga, dan juga bentuk daripada tunggal dan jamaknya. Latihan juga, Bu. Iya. Macam-macam itu, Bu. Biar tahu, Bu. Oke, boleh Pak, boleh. Nah, jadi itu dulu ya. Jadi untuk bentuk pasifnya dia di dalam feature dia pasti ada apa namanya konsonan, ada kata T gitu ya. Baru setelah itu ditambah dengan sigma yang menunjukkan feature bentuk dari tense feature. Setelah itu baru akhirannya. Gitu ya. Akhiran dari bentuk orang pertamanya, orang keduanya, orang ketiganya. Seperti itu. Nah, bentuk pasif dia itu beda sama bentuk middle-nya ya akhirannya. Omai, etai, ometa, este, dan ontai. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu clue-nya, kita bisa tinggal ngafalin akhirannya aja. Gitu ya. Pada prinsipnya kayak gitu. Kecuali misalkan kalau seperti bentuk apa namanya feature yang kemarin ada beberapa kaidah yang dinotis gitu ya. Nah, itu juga berlaku juga gitu ya. Berlaku ketika dia mengalami perubahan-perubahan. Pada dasarnya sebenarnya kita mesti tahu kata stemnya dulu aja gitu ya. Stemnya atau pangkal katanya, kemudian baru nah ini nih apa namanya ciri khas dari bentuk pasif, terus ciri khas dari bentuk tense-nya gitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika kita sudah tahu, maka untuk menentukan dia pasif, aktif atau medial itu gampang. Tinggal nanti kedua tense-nya gitu ya. Tense-nya, ciri tensesnya gitu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas kalau misalkan present udah lewat lah ya, udah lumayan gampang gitu ya. Kata dasarnya tetap gitu ya. Terus bentuk imperfect maka dia ada penambahan augment di depan, epsilon di depan. Gitu ya. Akhirnya tinggal kita mengikuti sesuai dengan kotak-kotak yang ada di dalam bentuk imperfect gitu ya. Kemudian kalau feature, maka kemarin di dalam bentuk feature aktif, dia ada penambahan dari sigma di tengah. Pangkal kata, kemudian ada sigma, baru akhirannya sama persis seperti present. Ya, kalau bentuk aktif. Middle-nya juga sama. Gitu ya. Middle-nya sama, hanya penambahannya adalah sigma di tengah. Gitu.
Nah, bentuk pasifnya dia ada penambahan juga gitu ya. Ditambahkan dengan T gitu ya, yang menunjukkan sifat atau voice atau diatesis dari bentuk kata itu adalah pasif. Seperti itu. Nah, akhirnya kita tinggal bisa hafalin aja. Omae e etai ometa este ontai. Seperti itu. Untuk menunjukkan dia orang pertama, orang kedua, orang ketiga, baik tunggal maupun plural. Oke. Kita coba latihan. Oh, Ya. berarti itu ada sigmanya kayak middle aktif ya. Middle indikatif ya. Di tengahnya ada sigma ya. Iya, betul, Bu. Tetap ada sigma. Oh, tetap ada sigma ya. Iya, ini kan sigma dia. Untuk menunjukkan dia tense future kan? Oh iya ya. Nah, Kan future ya. ya, betul. Oh Dia berarti pasti dia oh, berarti itu buat middle sama pasif ya. Ada sigma ya. Aktifnya juga ada, Bu. Aktifnya kan dia juga ada dari bentuk aktif, ya kan? Oh iya, iya, Aktif, iya. middle, dan pasif. Karena dia menunjukkan tense future. Dan Gitu. future ya. Yang membedakan di dalam diatesis pasifnya adalah kata T ini. Ya. Itu milik pasif. Seperti itu. Oke. Oke. Coba kita latihan kata ya, Bapak Ibu. Misalkan contohnya adalah, saya hapus. Ini dalam bentuk pasif dulu. Misalkan kata ini, apakah kelihatan ya? Kita coba kata ini ya. EG. Ada yang bisa parsing dan terjemahkan? Kata Eger te sontai. Eger te sontai. Coba. Dia milik kata apa dari kata dasar apa? Eger te sontai. Dari kata dasar? Egeiro. Yes, Egeiro. Lihat stemnya. Ya, T ini milik pasif. Ada Ro-nya nggak dibaca ya, Bu? Eger Eger te sontai kan, Pak? RG. Egeir. Oh, geir. Oh, Ya, geir. Oke. Egeiro. Dari kata dasarnya Egeiro. Jadi kalau kita parsing, dia merupakan bentuk future, pasif, indikatif, orang keberapa? Akhiran nanti? Tiga. 3 plural. Ya. Maka kalau diterjemahkan, mereka apa? Mereka akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Atau they will dibangkitkan apa? Racing atau reset up. Seperti itu. Oke. Terus misalkan contoh kata lagi. Misalkan contoh katanya lagi, satu lagi itu. Ini. Oke, efek kriten. Ingat yang feature kemarin. Efek kriten.
Apekriten. Ya. Bisa ada yang menjawab? Silakan. Ingat minggu lalu kita belajar tentang juga kata majemuk. Jadi apekriten ini dia dari kata dasar, dari perpaduan kata majemuk, yaitu ada apa? Preposisi plus kata kerjanya. Preposisinya mana? Yang ini. Ya. Apo, gitu ya. Dia mengalami perubahan. Nah, ini kata kerjanya. Nah, jadi apekriten ini bisa dibilang dia itu dari kata dasarnya adalah apekrinomai. Apekrinomai. Dari apo. Sebelum dia mengalami perubahan dari kata apo dan krinomai. Nah, apo ini adalah preposisi. Nah, krinomai ini adalah bentuk kata kerja. Kenapa dia akhiran omai? Ya, dari kata krinomai, dia termasuk ke dalam bentuk kata kerja yang disebut depodan. Ya. Kenapa? Karena secara kata dia harusnya itu adalah bentuk pasif. Tapi ketika diterjemahkan dia itu sifatnya aktif. Nah, apokrinoma ini milik daripada, lihat ada bentuk T, maka dia milik pasif. Gitu ya. Jadi apekriten, gitu ya, dari kata dasarnya apokrinomai. Jadi kalau kita passing apekriten itu dia bentuk daripada ini bisa feature atau bisa auris sih sebenarnya. Feature atau auris, pasif, indikatif. Oh, sorry. Deponan, bukan pasif lagi ya. Karena sifatnya terjemahannya dia menjadi aktif. Jadi bisa feature atau aktif, deponan, indikatif, orang pertama singular. Jadi kalau diterjemahkan dia sebenarnya menjadi artinya saya telah menjawab. Atau saya akan bisa, kalau bentuk feature-nya saya akan menjawab atau saya dulu pernah menjawab. Jadi dia bisa masuk kepada dua versi tenses. Bisa tadi saya akan menjawab atau saya dulu pernah menjawab. Karena bentuk daripada pasif di dalam auris dan feature itu hampir sama juga, gitu ya. Seperti itu. Jadi hasil parsingannya yang FP FPI 2S atau 1S Bu itu Bu? 1S. Yang ini Bu yang Apekriten. Apekriten bukannya dua ya Bu? Dua singular ini? Dua singular dia kan eta. Kalau ini kan N. Nih, ini kan dia harusnya omai kan? Oh, I see. Nah, jadi dari kata dasarnya omai. Nah, itu sebenarnya kenapa dia disebut deponan gitu. Karena memang pengecualian ada beberapa kata yang memang kita nggak bisa diartikan secara harafiahnya ke dalam bentuk pasif.
Itu yang makanya ada beberapa kata yang tidak bisa eh, diterjemahkan secara bentuk pasifnya. Apekriten, apekronomai, terus eserkomai, gitu ya. Itu tidak bisa diterjemahkan di dalam bentuk pasifnya. Jadi tetap harus di dalam bentuk aktifnya. Tapi di dalam parsing dia bukan lagi pasif atau middle, tapi namanya deponent. Sifatnya atau katanya itu bentuk katanya adalah pasif atau middle, tapi diterjemahkan dia sifatnya tetap aktif sesuai dengan fungsinya. Jadi ada D-nya itu Ibu ya. D-nya ini deponent yang DP. Ya, DP, deponent. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ingatnya adalah ini aja, ketika bentuk T pasti dia pasif. Gitu. Tinggal nanti kita cari akar katanya aja kalau kita udah bisa ngeliat stemnya gitu ya, seperti eger. Ini kan udah tahu ya, tinggal hilangkan aja semuanya belakangnya. Kita udah ketemu pangkal katanya egero dari kata dasar egero, maka udah kita tinggal nyari bentuk apakah pasif gitu ya, apakah middle gitu ya. Kalau pasif berarti udah tahu nih ciri khasnya dia ada T gitu. Nah, tinggal akhirannya aja, dia milik daripada orang keberapa. Gitu. Tapi kalau misalkan, ini kalau kita ketemu kata yang gampang gitu, tapi kalau udah mengalami perubahan yang kayak gini, nah itu akan jelimet. Akan jelimet karena apa? Karena yaitu karena dia tadi ada bercampur dengan kata maju preposisi ditambah dengan kata kerja. Jadi tidak pure kata kerja toh. Jadi itu yang perlu berhati-hati gitu ya. Makanya sebenarnya kalau saya tuh ini yang penting summary-nya ini. Kalau kita udah tahu clue summary-nya, terus bentuk tense-nya ada penambahan apa di dalam setiap tenses gitu ya. Ke belakangnya kalau misalkan dia mengalami perubahan bentuk, yaitu kita tinggal lihat lagi aja catatannya gitu. Kaidah kada di dalam feature kemarin gitu ya. Misalkan konsonan ketemu apa gitu ya. Terus vokal ketemu apa, kemudian dia bisa menjadi vokal panjang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Gitu. Oke. Oke, saya pikir ini yang bentuk feature pasif ya Bapak Ibu. Nanti kita coba-coba latihan lagi di minggu depan supaya kita bisa mengejar materi yang ada. Oke, kita masuk di dalam bentuk auris. Nah, kita berpindah lagi kalau kemarin kita udah bentuk present, terus bentuk tense present, tense imperfect, kemudian future, dan sekarang ini kita akan masuk di dalam bentuk auris. Apa itu auris? Nanti kita akan lihat ada bentuk auris gitu ya. Nah, bentuk auris ini sebenarnya dibagi dua Bapak Ibu. Ada namanya first auris gitu ya. Makanya yang pertama kita pelajari dulu first auris. Ada first auris dan ada yang kedua bentuknya second auris. Nah, apa bedanya dari dua-duanya ini? Balik lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa jangan kaget ketika makin ke belakang itu perubahan katanya makin aneh gitu ya. Makin aneh dan makin banyak mungkin ya. Dari misalkan dari kata dasar dulu itu aja bisa berubahnya macam-macam gitu ya. Balik lagi itu sesuai dengan tense-nya mereka masing-masing. Tapi seperti yang saya bilang, kalau kita udah tahu clue-nya gitu ya. Clue dari kata kerja itu sendiri mau dia berubah bentuk di dalam tense apapun, kalau kita tahu clue daripada masing-masing tense-nya perubahannya mengalami seperti apa, nah ke belakangnya itu kita bisa mudah menentukannya. Oke. Seperti biasa, ini bentuk present-nya gitu ya. Kenapa selalu disampingkan atau disandingkan dengan bentuk present-nya? Karena misalkan dari tense apapun, misalkan ya, mau itu future, imperfect, bahkan nanti sampai dengan perfect gitu ya. Kita perlu tahu dia dari kata dasar apa terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti bahwa kenapa dia mengalami perubahan bentuk yang seperti ini. Karena kalau kita tidak tahu dia merupakan kata dasarnya apa gitu ya, dari tense present-nya itu bentuknya apa, maka kita akan kesulitan juga yang kedua di dalam parsing dan juga kemudian terjemahan. Gitu. Nah, akowo bentuk present-nya menjadi ekousa. Ya, apostelok ke dalam bentuk present-nya di dalam bentuk aurisnya, first aurisnya apesteila.
Nah, jadi memang bentuk first aorist dan second aorist itu juga mengalami perbedaan. Gitu ya. Jadi beda nih. Meskipun sama-sama aorist, tapi dia juga punya perbedaan. Gitu ya, di dalam bentuknya masing-masing. Tapi di dalam terjemahannya gitu ya, saya pikir itu sama. Gitu ya. Yang berbeda hanyalah dia bentuknya saja, dan kemudian yang kedua nanti ada ciri khasnya sendiri. Oke, kemudian dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Sebenarnya tense aorist itu masuk ke dalam bentuk apa sih gitu ya. Tentu kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini dia sudah mengalami bentuk kata kerja yang lain gitu ya. Tapi kita lihat. Nah, aorist aktif indikatif. Selalu kita mulai dari bentuk yang aktifnya terlebih dahulu. Ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tense skala aorist? Tense aorist itu merupakan bentuk lampau yang sudah selesai. Atau bisa juga menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang diselesaikan secara sesaat. Ya. Jadi pertama, aorist itu menunjukkan cara waktu dia adalah bentuk lampau, tapi secara jenis tindakan dia tidak dilakukan secara berulang-ulang. Mestinya dia hanya momen, gitu ya, hanya dilakukan sekali atau hanya dilakukan per musim atau per momen. Itu udah selesai, tidak berkelanjutan sifatnya. Jadi hanya sesaat. Nah ini, tense aorist itu berhubungan dengan masa lampau yang digunakan secara momentari atau kunsilier. Ya, dan tidak mementingkan lamanya suatu tindakan atau berapa kali dilakukan. Nah, kalau imperfect itu kan beda. Dia ada di masa lampau, tapi sifatnya berkelanjutan. Gitu ya. Nah, kalau aorist, dia ada di masa lampau, gitu ya, tapi jenis tindakannya hanya sekali momen. Gitu. Dan udah selesai. Nggak ada kelanjutan-kelanjutan yang lagi. Nah, itu yang dikenal dengan bentuk tense aorist. Dan di dalam Yunani ada dua cara untuk kita membedakan tense skala lampau, yaitu yang pertama ada aorist pertama atau first aorist indikatif, dan yang kedua itu ada aorist kedua atau second aorist. Jadi ada dua cara untuk membedakan tense skala lampau itu meskipun sama-sama bentuknya lampau gitu ya, tapi untuk membedakannya dia ada dua bentuk, bisa dibilang dia ada dua bentuk perubahan kata di dalam aorist. Gitu ya. Balik lagi, ketika kita melihat aorist, memang secara secara bentuk kita akan mengalami perbedaan, baik di dalam bentuk aorist pertama maupun di dalam bentuk aorist kedua. Tapi itu tidak mempunyai perbedaan makna, gitu ya Bapak Ibu. Itu tidak membedakan arti. Gitu ya, sama-sama artinya dia diterjemahkan sebagai maknanya adalah saya dulu pernah, karena sifatnya tadi ya, pengertian daripada aorist itu tadi adalah bentuk yang menyatakan jenis kegiatan yang tidak berkelanjutan dan memang ada di masa lampau. Jadi sehingga kalau kita terjemahkan baik first aorist maupun second aorist, dia diterjemahkan seperti saya dulu pernah, ya, karena sifatnya ada di masa lampau ya, kegiatan yang terjadi di masa sebelumnya atau masa lalu gitu ya, tapi memang sifatnya tidak berkelanjutan. Nah, jadi yang berbeda apa bentuknya saja, meskipun tense-nya sama-sama sifatnya adalah aorist yang menunjukkan tadi. Nah, apa ciri penting dari aorist pertama yang perlu kita perhatikan? Di dalam aorist itu, aorist pertama, dia menggunakan sisipan atau disisipkan tanda sigma atau konsonan sigma dalam pangkal kata. Nah, itu nggak ditemukan di dalam aorist kedua. Ya, di dalam second aorist. Kalau first aorist, dia ada bentuk yang namanya sigma di
pangkal katanya. Gitu. Sedangkan di dekat pangkal katanya. Nah, sedangkan second aorist itu tidak disisipkan sigma. Nanti kita lihat bentuknya ya. Nah, ingat bahwa ketika kita berbicara tentang sigma, ini juga diingatkan kembali dengan tense yang juga di tengahnya atau di dekat pangkal katanya disisipkan sigma, yaitu tadi feature aorist. Ya, feature aorist dia punya sisipan atau ditambahkan sigma juga, gitu ya. Untuk menunjukkan tense itu adalah tense feature. Nah, aorist juga sama. Ternyata dia juga memiliki sisipan sigma juga. Tapi apa bedanya yang membedakan dia dengan aorist dan feature? Jadi seperti kembali lagi tense atau kala aorist itu menyatakan tindakan atau pekerjaan yang dilakukan secara yang sudah selesai, tapi itu dilakukan di masa lampau dan digambarkan seperti suatu titik yang bersifat fungsial. Balik lagi Bapak Ibu mengingatkan dan menegaskan bahwa bedanya lagi yang kedua, ciri khas daripada first aorist itu dia adalah jenis tense atau jenis tindakan atau kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Itu. Jadi mengingatkan lagi, ketika kita mengingat bahwa ada jenis tindakan atau pekerjaan yang dilakukan di masa lampau, selain dia ditambahkan sigma tadi ciri khasnya, ya, maka jenis tindakan ini adalah jenis tindakan yang terjadi di masa lampau. Maka itu akan mengingatkan kita kepada bentuk imperfect. Yang di depannya dia ditambahkan augment. Augment itu ditambahkan bukan hanya sekedar aksesoris, tapi augment itu ditambahkan untuk menunjukkan tindakan itu adalah tindakan yang terjadi di masa lampau. Itu. Jadi ciri khasnya ada sigma, ya, ditambahkan disisipkan sigma di pangkal katanya. Kemudian ada augment juga yang menunjukkan bahwa jenis tindakan itu atau pekerjaan itu ada dilakukan di masa lampau. Jadi bisa dibilang, ya, atau bisa dikatakan bahwa tense aorist itu sedang menjelaskan satu tindakan atau pekerjaan juga yang memang pernah ada dan itu dapat dibuktikan. Karena kenapa dapat dibuktikan? Karena masih di dalam moodnya atau modusnya indikatif. Bahwa tindakan atau pekerjaan itu sifatnya nyata dan benar-benar ada bukti nyatanya. Gitu. Kecuali kalau misalkan modusnya itu berbeda, gitu ya. Bukan indikatif lagi, tapi yang lainnya, gitu ya. Bisa imperatif atau subjunctif. Nah, itu sifatnya berarti jenis tindakan atau kegiatan itu kemungkinan mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Tapi karena sifatnya indikatif, maka jenis tindakan itu bisa dibuktikan secara nyata. Benar keberadaannya, benar tindakan itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita samakan di dalam bahasa Inggris itu disamakan tense aorist itu disamakan dengan simple past tense atau present perfect tense. Jadi sama. Kalau kita gambarkan di dalam Inggrisnya, aorist itu sama dengan simple past tense atau present perfect tense. Dimana kejadian yang pernah ada, ada di masa lampau, dan itu dapat dibuktikan benar-benar terjadi. Nah, ini di dalam aorist pertama juga ternyata masih ada jenis-jenisnya. Dia ada agak sedikit banyak ya untuk aorist ini. Jadi jenis aorist itu ada dua, Bapak Ibu, di aorist pertama, yaitu yang disebut yang pertama namanya aorist ingressive. Dan yang kedua itu adalah aorist fulminatif namanya. Oke, kita lihat dulu di dalam bentuk aorist yang pertama ya. Jadi jenis aorist ini itu adalah jenis aorist yang sedang menjelaskan suatu tindakan yang terjadi, di mana fungsi daripada tindakan ini lebih menekankan kepada satu permulaan. Atau cara mulainya seperti apa sih? Kayak gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah permainan
cara mulainya seperti apa sih? Nah, inilah bentuk auris. Dia sedang menjelaskan permulaannya, gitu ya. Misalkan contohnya ada di dalam Roma 7 ayat 9 gitu ya. Kita lihat. Roma 7 ayat 9 itu menjelaskan tentang jenis aures ingressive. Dikatakan di ayat Roma 7 ayat 9 itu bilangnya gini, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Kata sesudah datang perintah itu menunjukkan bentuk daripada auris. Sesudah datang perintah itu. Jadi ada permulaan sebenarnya ketika perintah itu datang. Permulaan di mana adanya perintah itu ada. Gitu ya. Barulah dosa mulai hidup. Gitu ya. Jadi dia sedang menjelaskan auris ingressive. Jenis auris ingressive ini dia sedang menegaskan unsur namanya permulaan. Kenapa bisa dosa itu mulai hidup? Itu ketika ada yang pertama tadi, kata pertama tadi, sesudah datang perintah itu, ya, sesudah datang hukum Taurat itu, dosa itu mulai hidup. Gitu. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu lihat di dalam bentuk apa namanya? Sesudah datang perintah itu dipakai kata namanya di situ anesen. Anesesen. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam terjemahan Textus Receptus yang parsing. Itu ada bentuk dari verb aorist aktif indikatif orang ketiga singular. Di dalam Roma 7 ayat 9. Jadi dia sedang menjelaskan jenis aorist ingressive yang dimulai dengan permulaan. Gitu ya. Apa nih mulainya? Katakan sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sedangkan kebalikannya dari aorist kulminatif itu menjelaskan tentang penyelesaiannya, cara penyelesaiannya. Gitu. Jadi lebih menekankan kepada solusi kalau aorist kulminatif ini. Kalau tadi aorist ingressive itu lebih kepada gimana cara memulainya. Kenapa bisa ada awalnya seperti apa tuh gimana? Nah, itu aorist ingressive. Kalau aorist kulminatif dia menjelaskan kepada bentuk penyelesaiannya, solusinya, gitu ya. Seperti contohnya di dalam 2 Korintus 2 ayat 12. 2 Korintus 2 ayat 12. 2 Korintus 2 ayat 12 itu menggunakan kata ini judul perikopnya tentang kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Bilangnya gini. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi kata ketika aku tiba di Troas itu sedang menunjukkan bentuk daripada aurisnya, Bapak Ibu. Ya, menunjukkan kepada penyelesaian. Kalau si Paulus tidak tiba di sana, mungkin Tuhan nggak buka jalan. Atau ketika dia tidak ada di Troas, gitu ya, atau belum tiba di Troas, maka mungkin ceritanya akan berbeda.
Di situ dikatakan ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati ada satu penyelesaian di situ. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi ada satu penyelesaian, gitu ya, yang dialami oleh Paulus. Itu. Jadi ini untuk hanya menunjukkan jenis aja Bapak Ibu, tapi di dalam terjemahan di dalam parsingnya nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali berdasarkan fungsinya atau jenisnya masing-masing saja. Bu, Jadi, ya. Ini saya kan sambil ngelihat yang Ibu ngomong ya. Yang itu kan Elton Ibu ya, nggak salah ya. Yang apa tuh yang? Elton. Nah, ini Elton ini kalau saya lihat kan kata aslinya itu ersomai ya, Bu. Nah, itu kenapa jadi er? Ini kalau saya baca dari ini kan verb equal aorist active nominative masculine singular from ersomai ya, benar ersomai. Betul. Nah, maksudnya kok jadi dari ersomai kok dia jadi Elton gitu loh. Iya. Jadi, nah ini sebenarnya Elton ini dia itu ada lagi Pak, sifatnya namanya participle. Bentuknya tuh participle. Jadi dia ini udah mengalami perubahan yang nampaknya cukup jauh gitu ya. Jadi bukan bentuk daripada murni kata kerja. Jadi bisa dibilang participle ini kayak gabungan dari kata kerja dan kata benda. Ada kata bendanya gitu. Jadi makanya di situ perubahannya Elton. Nah, T itu menunjukkan bentuk, kembali lagi ya. Theta itu dia menunjukkan bentuk daripada Elton, bentuk daripada participle ya, akhiran on. Nah, dia juga nanti akan masuknya itu ke dalam bentuk akhiran daripada participle. Itu memang masih jauh, tapi secara tensisnya dia itu masuk di dalam bentuknya auris. Itu yang menunjukkan kepada penyelesaian. Nah, kenapa bisa berubahnya menjadi Elton? Karena memang dia sudah masuk ke dalam bentuk daripada participle, yaitu gabungan kata kerja dengan bentuk kata benda. Itu yang sebenarnya kalau diartikan itu lebih kepada apa ya? Bisa dibilang itu bukan kata sifat juga sih. Jadi kayak roti berlapis gitu loh Pak. Kayak roti berlapis lah. Kalau partisiple itu gitu lah. Ada lapisan-lapisan berikutnya. Tuh. Makanya dia digabungkan bentuknya di dalam parsingnya itu ada dibacanya. Memang dia bentuknya adalah verb gitu ya. Dibacanya kalau Pak Dery lihat itu second aorist aktif plural, kemudian dia bentuknya adalah nominatif singular maskulin, nominatif maskulin dan singular gitu ya. Nah, dia ada gabungan di situ. Itu udah panjang lagi, udah ribet lagi lah ya. Tapi secara tenses dia itu sama auris gitu. Dia masuk dalam golongan auris. Nah, itu ada nanti Pak setelah kita maju kepada akhir-akhir. Gitu. Tapi di situ menunjukkan bentuk penyelesaian sih dari jenis auris kulminatif. Makasih Pak Dery buat notes-nya. Nah, itu kata Elton itu. Makin ribet sih gitu. Memang Pak. Jadi kalau kita udah langkah stepnya ke sana gitu ya. Kalau udah sebenarnya pakai bubble works itu menguntungkan karena tadi dia ada memberitahukan akar kata itu dari mana. Gitu. Tapi kalau di dalam yang kita pakai versi yang di sini itu dia cuma menunjukkan bentuk parsingnya aja, tapi tidak menunjukkan akar katanya itu dari mana. Nah, ini itu sebenarnya ya plus minus ya. Memang nanti Bapak Ibu kan ke dalam eksegese, Bapak Ibu memang bisa dibantu dengan Bible Works. Gitu. Tapi kalau yang nggak punya Bible Works itu yang ribet, gitu kan. Mau nggak mau kita harus manual gitu. Gitu. Tapi jangan khawatir, bentuk participle itu nanti ada juga kok, gitu ya, di pertemuan-pertemuan. Nah ini. Oke. Ini yang tadi kita lihat ya Bapak Ibu, ciri khas daripada first aorist. Lihat di dalam summary, dia ketemu lagi dengan open. Nah,
Kenapa ada augment? Karena augment itu menunjukkan ciri khas daripada jenis tense yang ada di waktunya masa lampau atau masa lalu. Gitu ya. Jadi segala sesuatu bentuknya atau tense yang ada di dalam masa lalu pasti dia ada penambahan augment di depan. Lihat, lu itu stem daripada atau pangkal kata daripada kata dasarnya, luo. Gitu ya. Nah, sigma ini tadi ciri khas daripada penambahan di dalam tense first aorist. First aorist aktif indikatif. Ya, jadi udah ada dua gabungan nih. Jadi ada augment di depan dan ada sigma di tengah. Gitu ya. Nah, akhirannya tinggal kita mengikuti ini. Bentuk orang pertama A, bentuk orang kedua as, bentuk orang ketiga n, bentuk orang pertama plural itu amen, kemudian bentuk orang kedua pluralnya ate, dan bentuk orang ketiganya plural itu ad. Jadi kita udah bisa melihat di aorist ini ada perubahan bentuk dari augment, ya. Kemudian sigma di tengah, kemudian baru akhirannya. Jadi bisa dibilang ini aorist itu gabungan dari imperfect dan juga feature, gitu ya. Kalau feature kan dia cuma penambahan sigma. Kalau di tengah, kalau imperfect dia hanya penambahan di depannya ada augment. Biasanya dia sama, ya. Biasanya dia merupakan akhiran daripada bentuknya masing-masing. Stemnya atau pangkal katanya tetap sama. Jadi ya memang yang perlu diperhatikan itu adalah ini clue atau summary-nya di sini penting Bapak Ibu. Tapi kalau kita udah ngingat bahwa kenapa bisa muncul augment gitu ya, karena mengingatkan lagi bahwa dia menunjukkan tindakan atau pekerjaan itu terjadi di masa lampau. Ya. Kemudian ada penambahan sigma, maka dia menunjukkan bisa dua tense-nya. Kalau ada sigma di tengah, dia bisa future, tapi bisa juga dia adalah first aorist. Atau aorist output biasanya. Biasanya kalau saya singkat, di dalam parsing itu dia adalah aorist output. Ya, aorist satu aktif indikatif orang keberapa. Tinggal akhirannya Bapak Ibu, untuk menunjukkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, baik numbernya, ya Bapak Ibu tinggal lihat aja akhirannya. A, as, n, amen, gitu ya. Amen, ate, dan an. Ini kita belajar berserta rumusnya dulu. Ya, meskipun dia nanti mengalami banyak perubahan, gitu ya, dan yang lain-lainnya, itu urusan kedua kalau buat saya. Tapi yang paling penting ini adalah kita tahu dulu clue-nya, gitu ya, atau perubahannya di mana di dalam bentuk first aorist ini. Dalam bentuk first aorist, maka dia ada penambahan augment di depan dan ada stem di tengahnya. Nah, akhirannya itu berbeda sekali, berbeda jauh dari present dan juga dari bentuk imperfect, berbeda. Ya. Mereka punya akhirannya masing-masing sesuai dengan bentuk daripada tenses mereka. Nah, bentuk infinitifnya itu sama ya, selesai. Jadi tidak ada penambahan augment. Kalau nggak salah ini dia sama seperti bentuk feature, usai juga. Ini bentuk infinitifnya. Jadi saya pikir dia tidak mengalami bentuk perubahan di dalam perubahan di tense first aorist ya, di dalam bentuk infinitif itu tidak ada. Hanya di dalam kata kerja utamanya first aorist aktif indikatif. Ini ditulisnya first aorist. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau diterjemahkan I lose, you lose gitu ya, atau misalkan di dalam bentuk terjemahan Indonesianya itu adalah saya dulu pernah melepaskan. Kenapa ada kata dulu? Karena menunjukkan waktu lampau. Pernahnya itu adalah tindakan yang memang dia setelah lakukan atau sudah dilakukan dan berhenti di momen itu saja.
Ini bentuk aktif. Nah, kita lihat bentuk pasifnya. Bentuk medial. Bentuk medialnya atau middle-nya, nah ini berbeda di akhirannya. Namun di bentuk awalannya sama. Ya. Awalan ada augment, kemudian stem, kemudian ada penambahan sigma di tengahnya, kemudian akhirannya mengikuti dari bentuk middle. Ya, amen, o, gitu ya. Amen, o, atau meta, stay, dan antu. Ya, jadi balik lagi, ketika kita bisa melihat polanya di dalam bentuk aktif, maka ke belakangnya dia sebenarnya hampir sama, gitu ya, baik middle maupun pasifnya. Yang berbeda atau ada penambahan pasti di pasifnya sih, gitu ya. Middle-nya dia hanya berbeda di akhiran, ya. Di akhirannya saja. Nah, bentuk infinitifnya nih di middle dia berbeda. Dan ini Oke. cuma akhirannya doang Ibu ya? Kalau middle. Ya, betul Pak, di akhirannya aja. Dia kan di bentuk aktifnya sama ya, ada augment dan juga ada sigma. Ini saya hanya kasih clue-clue gampangnya ya untuk Bapak Ibu membedakan apa di masing-masing tense dan juga di masing-masing diatesis atau voice-nya, baik aktif, middle, dan juga pasifnya. Terjemahannya saya pikir Bapak Ibu tinggal lihat lagi aja gitu ya. Itu sama. Kalau aktif maka dia terjemahkan secara aktif, middle berarti dia menunjukkan bahwa subjek itu dikenai oleh dirinya sendiri. Nah, kalau pasif kan kita udah tahu bahwa sifat katanya pasti udah pasif, bahwa Ini pasti di aktifnya selalu ada tetanya tetap ya Bu ya? Seperti yang kalau yang ini middle Bu atau medial. Nah, tapi itu juga ada tetanya ya di tengah-tengahnya ya. Nah, theta ini memang dia milik daripada bentuk plural. Jadi bukan bentuk pasif yang ada di tengah. Iya, bukan ya. Nah, kalau theta yang di tengah itu kan dia ada T dan ada E-nya. Jadi C gitu kan. Dia Ya. ada ini nih pasti. Nah, kalau ini ameta ini memang milik kepunyaan dari bentuk plural orang pertama. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sininya, ya, itu dia sama. Lihat lagi aja pangkal katanya, Bu. Ya, dari kata kerjanya. Kalau akhiran ini pasti dia milik dari akhiran dari orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Gitu. Oke. Itu, nah yang terakhir kita lihat di dalam bentuk pasifnya. Nah, ini pasifnya. Lihat, dia selalu sama. Pasti ada bentuk pasif atau diatesis pasifnya di sini. Nah, itu yang menunjukkan bahwa kata kerja itu sifatnya adalah pasif. Jadi, balik lagi, ketika Bapak Ibu lihat di dalam bentuk masing-masing bentuk baik aktif, medial, dan pasifnya, dia punya clue-nya masing-masing. Dan akhiran daripada mereka juga pastinya berbeda. Gitu ya. Menarik ya di sini. Nah, akhirannya dia di sini N, terus S. Terus di sini tidak ada atau kosong gitu ya biasanya. Nah, di sini men, T, dan juga sign. Karena kembali lagi, T ini milik daripada bentuk pasif. Tapi ingat, dia, nah, di sini di dalam bentuk pasif, dia tidak ada sigma. Jadi kalau ada sigma di tengah, berarti dia hanya milik daripada aktif, diatesis aktif, dan diatesis middle atau medial. Nah, kalau udah sendiri T di sini, itu pasti udah milik daripada bentuk pasif. Tidak ada penambahan sigma. Tapi augmentnya tetap ditunjukkan di depan. Seperti. Ciri khasnya itu ada T-nya sama tidak ada sigmanya gitu Bu ya? Iya, bentuk pasif ya Pak ya. Baik itu di dalam bentuk feature, tense feature, ataupun bentuk aorist.
untuk menunjukkan dia bentuk pasif. Gitu. Oke. Saya pikir itu ya Bapak Ibu, kalau di dalam Auris dia nggak ada kaidah-kaidah yang ribet atau notes yang ribet seperti feature kemarin. Hanya saja itu. Kemudian paling nanti yang berbeda yang agak berbeda itu nanti di dalam bentuk second Auris. Nah, second Aurisnya dia juga mengalami perubahan, gitu ya, mengalami perubahan yang agak sedikit berbeda, gitu ya. Tapi saya pikir first Auris yang pertama ini lebih dulu. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi yang summary dan yang kotak-kotak ini menurut saya perlu banget ya Bapak Ibu ketahui, dan kembali lagi dihafalkan, atau kalau bisa tidak dihafalkan juga ya minimal tahu clue-cluenya gitu ya. Jadi ketika mengalami perubahan kita tidak memakan waktu banyak untuk terlalu mencari jenis perubahan kata ini. Kalau kita ada Bible Box ya itu sangat memudahkan sekali. Tapi kalau memang tidak ada, nah itu yang akan menjadi kewalahan kita nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada di dalam mata kuliah eksegesis atau Bapak Ibu nanti mengeksegesis di dalam skripsi Bapak Ibu. Gitu sih. Oke, udah mulai ngebul. Oke, saya pikir itu ya Bapak Ibu. Ya. Kita tuh sebenarnya mau tanya, Bu. Oh ya, silakan Pak. Cuman nggak tahu mau ditanyakan apa. Saking bingungnya ya, Pak. Benar. Hidup Pak Dery, pokoknya Pak Dery andalanku. Kayaknya ini nanti kalau udah masuk mata kuliah eksegesis, udah masuk mata kuliah eksegesis belum? Belum ya? Ya itu lebih ngebul Pak nanti, banyak eksegesis. Jadi apa ya? Ya itu kalau saya bilang sih sebenarnya yang paling penting di dalam Yunani karena dia mengalami banyak perubahan, summary dan kotak-kotak yang tadi gitu ya, bentuk tense masing-masing, baik dari diatesis aktif, middle dan juga pasifnya itu penting sekali gitu ya, supaya kita tahu perubahannya dari mananya itu dari situ sebenarnya. Jadi kalau kita udah ini baru satu kalimat Pak, belum nanti kalau Bapak disuruh menerjemahkan satu kitab atau satu tulisan di dalam bentuknya Yunani semua, nah itu lebih ngebul dan lebih mual-mual lagi Pak. Mau sampai enek-enek tuh Bapak bisa, dan benar-benar sampai muntah gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu Pak ya, itu belum Yunani namanya. Belum Yunani gitu ya. Bu, tanya Bu, Iya Pak, yang auris Bu. Tadi Ibu yang kan auris. jelasin ada auris. Auris yang apa? Yang permulaan sama yang penyelesaiannya. Lupa tadi auris apa. Jenis-jenis Tapi auris setelah ya itu Pak. kan dijelasnya first auris, nanti ada second auris. Nah, hubungannya apa Bu sama yang itu? Nah, sebenarnya balik lagi Pak, tadi kenapa dikatakan di jenis auris itu ada contoh first aurisnya nih ya. Ada first aurisnya yang di Roma, main di 2 Korintus itu dia adalah second auris. Nah, sebenarnya di dalam secara makna dia itu tidak ada perbedaan makna gitu ya. Tidak ada perbedaan makna. Hanya yang berbeda adalah bentuknya saja. Gitu ya. Nah, seperti salah satu contohnya ini kalau di dalam first auris dia menunjukkan satu permulaan karena namanya first gitu ya. Ya, menunjukkan namanya permulaan atau cara memulai lah gitu. Awalannya seperti apa itu adalah first auris. Gitu. Tapi jenis yang kedua itu adalah menunjukkan penyelesaian atau solusinya. Jadi lebih seperti penyelesaian lah dalam sebuah masalah atau ada solusinya. Itu second auris bisa dibilang kayak gitu karena kayak misalkan
Oh, Karena gitu. ada duanya, jadi kayak, oh ya berarti ini penyelesaiannya, cara keduanya, atau cara terakhirnya untuk menyelesaikan. Jadi first auris itu maksudnya menyelesaikan auris ingresif ini. Iya, permulaan. Tapi secara Permulaan. makna dia tidak berbeda lah istilah, karena memang mereka kan ada di dalam tense yang sama. Tapi di dalam bentuknya nanti yang itu yang berbeda, Pak. Perubahan bentuk di dalam first auris dan second auris itu yang berbeda gitu. Karena hanya untuk menunjukkan ya berarti dia milih first auris, dan untuk yang menunjukkan permulaan berarti second auris itu lebih kepada apa ya? Opsi keduanya lah, bisa dibilang kayak gitu, cara keduanya. Tapi secara makna mereka tetap diartikan sama sebagai dulu sedang atau dulu pernah gitu. Jadi secara Jadi, makna memang dia tidak ada perubahan apa-apa, tidak perbedaan apa-apa. Bentuknya saja tapi nanti. tetap berhubungan dengan tensis gitu ya. Tensisnya sama-sama di dalam auris gitu ya. Hanya mungkin kalau saya bilang first auris itu lebih kepada permulaannya, nah auris second auris itu lebih kepada opsi keduanya atau cara keduanya. Gitu. Sepertinya misalkan kalau di dalam keputusan kan kita ada pilihan-pilihan gitu ya. Ada pilihan pertama, pilihan kedua gitu. Sebenarnya tujuannya sama gitu ya, karena menyelesaikan satu masalah yang sama. Gitu. Secara makna tidak ada berbeda sama sekali di dalam auris. Gitu. Tapi cuma bentuknya aja atau caranya aja yang berbeda. Gitu. Atau Berarti- modelnya lah kalau bisa dibilang. Ya, berarti dengan kata lain nggak ada hubungan sama tensis. Nggak ada hubungan sama tensis. Sekarang kalau misalkan first auris dalam past tense misalnya gitu. Ya, auris dalam yang first dalam past tense gitu. Apa begitu nggak artinya? Secara arti mereka tetap sama, Pak. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali sih. Hanya balik lagi, karena Yunani tadi adalah kayak mereka kalau Yunani itu lebih detail di dalam perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Sekalipun tensisnya sama, memang di dalam second ini dia memang punya dua bentuk yang berbeda untuk menunjukkan yaitu tadi model cara yang kedua. Gitu. Dia ada dua model lah bisa dibilang di dalam auris ini tuh ada dua model. Model yang pertama sama model yang kedua. Tapi secara makna, secara arti, secara terjemahan mereka tetap diartikan sama. Tuh. Dan sisa sama, kan sama-sama auris. Itu. Ya tadi lihat ada yang dari present terus lari ke pasif future-nya ini berubah tapi nggak ngomongin tensis gitu. Saya lihat di ini. Ya kayak di di Resamos. vocabulary-nya. Ya yang vocabulary kayak yang Oh ini ya, tadi yang pertama ya Pak ya. ya. Terus Ini second ya. aurisnya langsung. Nah, ini kayak ini jadi. Presentnya Iya. ini first auris langsung ini kan kayak past tense. Iya, Ya kan? betul. Ya, itu tadi makanya kan di apa namanya di yang pertama sini tadi first auris itu dia disamakan dengan kalau di dalam bahasa Inggris simple past tense. Gitu. Jadi auris itu sama dengan simple past tense. Oh, Jadi dia mengalami perubahan kan di dalam bentuk kata kerjanya. Gitu. ya Bu. Ya, oke. Ya. Thank you, Bu. Gitu. Nah, kalau misalkan feature dan imperfect memang kemarin kita bisa melihat gitu kan dia ada penambahan will, ada penambahan lainnya, tapi kalau di dalam karena auris memang dia jenisnya di dalam Inggris dia disamakan dengan simple past tense atau perfect atau present perfect tense. Modelnya disamakan kalau misalkan Bapak Ibu mau terjemahkan dalam Inggris, maka Bapak Ibu bisa samakan kalimatnya di dalam bentuk simple past tense atau present perfect tense. Gitu. Oke, saya pikir itu dulu. Nanti second auris minggu depan ya. Sekalian kita mengebul lagi dengan quiz, gitu ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti bisa melewati cobaan ini. Oke, bisa lah ada banyak teman-teman Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa.
Yang penting rambut Bapak Ibu belum rontok kan ya? Sudah rontok, Bu. Mau botak. Jangan Bu, dong. udah. Belum connect loh, Bu. Saya belum connect, saya mau ngurus ini, aduh, nggak tahu deh. Oke, minggu depan masih ada lagi, Bu. Nggak apa-apa. Ya, toko bunga, Ci. Floris. Floris. Berarti harus pindah ke Jakarta nih kayaknya, aduh. Nggak apa-apa, Bu. Minggu depan nanti kita review lagi ya. Kita latihan lah minggu depannya biar Bapak Ibu makin mantap. Oke, itu dulu karena buat persiapan Bapak Ibu untuk ke chapel ya, biar Bapak Ibu bisa istirahat. Terima kasih. Berarti nanti kelas jam 8 berarti nggak ada ya? Ya, Bu, Bisa istirahat tenang. sejenak. Bisa weekend dengan tenang ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya buat perhatian dan atensinya semuanya. Saya berharap pasti kita bisa menyelesaikannya sampai akhir lah. Nanti itu kalau ada yang susah-susah, ada yang tidak dimengerti, bisalah. Nanti kita japri-japrian gitu ya. Atau pas skripsi nanti kita ulang lagi, nggak masalah. Ya. Sip, mantap. Pada megang kepala semua. Habis ini bisa ini ya Bu ya, bisa minum yang dingin-dingin gitu atau jalan-jalan gitu. Ya udah tenang lah. Bisa langsung UAS aja nggak, Bu? Nanti kalau misalkan langsung UAS, kayaknya saya bukan terima jawaban dalam bahasa Yunani, tapi saya terimanya not semua tuh Pak. Minggu lalu aja udah banyak notes ya. Gitu. Kapan terima kasih, Bu? Itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk kita tutup dalam doa. Silakan yang berdoa. Ya, terima kasih Bu Esti. Saya mendengarkan juga udah pusing. Nanti private ya. Di Bandung Ya, akan bikin private. Sama boleh, Pak Ari. boleh. Apalagi kalau private sambil makan tuh ya Pak ya, makan babi. Nah, itu baru masuk gitu Bu. Itu lebih masuk sih. Mari kita tutup dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan kuliah malam hari ini. Terima kasih Engkau berkati Bu Esti Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati segala yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih boleh malam hari ini kami boleh diajar, dapat ilmu yang baru Tuhan, biar kiranya apa yang kami terima hari ini boleh berguna bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menyelesaikan perkuliahan kami ini. Sebentar kami mau ikut chapel Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk beribadah, biar kiranya Tuhan urapi setiap kami, pakai setiap kami Tuhan, kami juga terus dibekali, diperlengkapi dengan chapel malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu semuanya Esti. Bapak Ibu. Terima Selamat kasih. beribadah, selamat melanjutkan kegiatan. Malam, Bu. Selamat berkati. Malam, Bu, berkati.